Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kami. Semoga kalian selalu sehat dan semangat belajar ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita dari kelompok 2 PGSD 3A akan membahas topik yang seru tapi tetap santai, yaitu kesejarahan filsafat pendidikan mulai dari sebelum abad ke-20 hingga pemikiran filsafat pendidikan modern. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita mulai pembahasannya. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Khori Abdillah dengan NIM 01, saya sendiri Arminda Famidina dengan NIM 25, Safira Azhuruzana dengan NIM 26, Sari Dewi Rohmawati dengan NIM 34, Suciana Nurbidayati dengan NIM 39, dan Hoirunisa dengan NIM 46. Baik, sebelum ke pembahasan, saya akan membacakan peta konsep kesejarahan filsafat pendidikan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, bab 2 pembahasan terdiri dari filsafat sebelum abad ke-20, pemikiran filsafat pendidikan modern yang terdiri dari filsafat analistik, kontinental, logika dan berpikir kritis, etika dan pendidikan moral, sosial dan pendidikan politik, epistemologi dan falsafah teori. Yang terakhir terdiri dari bab 3 penutup, ada kesimpulan dan saran. Baik, selanjutnya ada abstrak. Filsafat adalah kebenaran menyeluruh yang sering dipertentangkan dengan kebenaran ilmu yang sifatnya relatif. Karena kebenaran ilmu hanya ditinjau dari segi yang dapat diamati oleh manusia saja. Filsafat menjadi sumber dari segala kegiatan manusia atau mewarnai semua aktivitas warga negara dari suatu bangsa. Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan. Ilmu pendidikan yaitu menyelidiki, merenungi tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Hubungan antara filsafat dan pendidikan terkait dengan persoalan logika, yaitu logika formal yang dibangun atas prinsip koherensi dan logika dialektis dibangun atas prinsip menerima dan membolehkan kontradiksi. Selanjutnya latar belakang. Filsafat berkembang dari masa klasik hingga modern. Dan pada abad ke-20 muncul filsafat analitik sebagai paradigma baru. Aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap spekulasi metafisik yang dianggap tidak ilmiah. Dengan tokoh utama Ludwig Wittgenstein dan Bernard Russell. Filsafat analitik menekankan analisis logis bahasa untuk memahami masalah filosofis. Dalam bidang pendidikan, pendekatan ini penting karena pendidikan modern menuntut cara berpikir yang rasional, sistematis, empiris, serta jelas dan terstruktur. Dengan itu, tujuan pendidikan dapat tercapai, yaitu membentuk manusia yang rasional, kritis, dan adaptif sesuai perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemikiran tentang filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Kedua, bagaimana pemikiran filsafat pendidikan di era modern. Lalu, tujuan masalah. Yang pertama, memahami pengertian pemikiran tentang filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Kedua, memahami pemikiran filsafat pendidikan di era modern. Pembahasan yang pertama, perkembangan pemikiran filsafat sebelum abad ke-20. Yang pertama, ada pengertian filsafat sebelum abad ke-20. Sebelum abad ke-20, pengertian filsafat bersasar pada cinta akan kebijaksanaan atau love of wisdom, yang berasal dari Yunani kuno, di mana para filsuf menggunakan akal untuk menyelidiki penyebab mendalam dari segala sesuatu mulai dari alam semesta hingga manusia, dengan tujuan menemukan kebenaran asli. Filsafat menjadi dasar bagi lahirnya berbagai cabang ilmu seperti logika, etika, metafisika, dan epistemologi. Para filsuf memandang bahwa pengetahuan sejati tidak hanya didapat melalui pengalaman, tapi juga melalui perenungan mendalam tentang sebab pertama dan tujuan akhir dari kehidupan manusia. Sebelum abad ke-20 terdapat 4 pemikiran filsafat. Yang pertama adalah filsafat Yunani. Filsafat Yunani menjadi tonggak awal lahirnya pemikiran rasional di dunia barat.
Tokoh-tokoh seperti Thales, Socrates, Plato, dan Aristoteles berusaha menjelaskan dunia bukan lagi dengan mitos, melainkan dengan logika dan penalaran. Mereka meyakinkan bahwa alam semesta memiliki tatanan yang dapat dipahami oleh akal manusia. Selanjutnya ada filsafat Hindu. Filsafat Hindu berlandaskan ajaran Veda dan Upanishad yang menekankan pencarian pemahaman spiritual tertinggi. Inti ajarannya adalah hubungan antara Atman dengan jiwa individu dan Brahman dengan realitas universal, dengan tujuan akhir mencapai moksa atau kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian melalui kesadaran diri serta pengendalian batin. Yang ketiga, filsafat Islam. Filsafat Islam berkembang pada abad ke-8 hingga ke-13 Masehi dengan tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rus yang mengintegrasikan wahyu dan akal. Melalui pendekatan ini, filsafat Islam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan sekaligus menegaskan keseimbangan antara rasionalitas dan bimbingan spiritual. Selanjutnya, filsafat Eropa abad pertengahan sampai pramodern. Filsafat Eropa sebelum abad ke-20 berkembang dari tradisi skolatik yang memadukan logika Yunani dengan ajaran gereja, kemudian beralih pada masa pencerahan melalui rasionalisme dan empirisme. Perkembangan ini menandai pergeseran dari penjelasan teologis menuju pendekatan ilmiah dalam memahami manusia dan alam. Poin yang kedua, ciri perkembangan pemikiran filsafat sebelum abad ke-20. Yang pertama, masa pra-Sokrates atau filsafat alam, fokus pada pencarian unsur dasar alam semesta atau monisme. Penggunaan akal dan rasio menggantikan mitos dan kepercayaan tradisional seperti Thales percaya air sebagai unsur fundamental. Yang kedua, zaman Yunani kuno, periode klasik. Perhatian pada manusia, moralitas, dan etika. Pengembangan metode dialektika dan teori politik. Tokoh utama Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mencari makna hidup, keadilan, dan organisasi masyarakat ideal. Yang ketiga, abad pertengahan, filsafat skolastik dan teosentris berorientasi pada Tuhan dan agama, khususnya Kristen. Upaya penggunaan filsafat Yunani dengan ajaran agama, tokoh penting St. Augustine dan Thomas Aquinas. Yang keempat, periode modern abad ke-16 sampai ke-19. Penempatan manusia dan rasionalitas sebagai pusat pemikiran. Masa pencerahan menekankan kebebasan berpikir dan metode ilmiah. Tokoh penting Descartes, Kant, dan Voltaire. Munculnya idealisme Jerman, empirisme, dan utilitarianisme. 3 prinsip perkembangan pemikiran filsafat sebelum abad ke-20. Yang pertama, masa Yunani pra-Sokrates, penekanan pada filsafat alam dan pencarian unsur dasar atau prinsip tunggal monisme. Pendekatan rasional mulai menggantikan mitos dan kepercayaan supernatural, mengedepankan observasi dan logika sebagai dasar penjelasan fenomena alam. Yang kedua, periode Yunani klasik, fokus pada manusia, akal, dan etika. Tokoh penting seperti Socrates yang mengedepankan pengetahuan diri dan dialog, Plato, teori ide dan keadilan, Aristoteles, ilmu pengetahuan dan kebijakan. Pendekatan lebih sistematis dengan dialektika dan logika, menyoroti aspek manusia dalam memahami dunia dan membangun norma sosial. Yang ketiga, ada abad pertengahan atau skolastik. Ciri utamanya seperti teosentrisme, pustakan pada Tuhan dan agama, mencari penyelesaian antara filsafat Yunani dan teologi Kristen. Tokoh penting seperti St. Augustine, Thomas Aquinas lebih berorientasi pada pembenaran dogma dan keimanan daripada eksplorasi alam dan manusia. Dan yang terakhir, era modern pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-19.
penegasan rasionalitas dan pengalaman sebagai sumber pengetahuan utama. Aliran utama seperti rasionalisme yang diciptakan oleh Descartes, empirisme oleh Locke dan Hume, idealisme Jerman, Kant dan Hegel, utilitarianisme seperti Bentham dan Mill. Filsafat ini juga membuka jalan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, demokrasi, dan pemikiran kritis. Pembahasan yang kedua, perkembangan pemikiran filsafat sebelum abad ke-20. 1. Pengertian filsafat modern. Filsafat modern adalah periode pemikiran filsafat terutama di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 hingga awal abad ke-20 yang ditandai oleh pergeseran dari otoritas tradisional menuju penekanan pada akal, pengalaman individu dan observasi empiris dalam memahami realitas. Periode ini melahirkan aliran terutama seperti rasionalisme dan empirisme dengan tokoh sentral seperti Immanuel Kant yang mentransformasi metafisika, epistemologi, dan etika. Ciri pemikiran filsafat pendidikan modern. Yang pertama, fokus pada pengembangan rasionalitas, intelektualitas, dan kepribadian individu secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam pendidikan, bukan sekedar penerima pengetahuan. Yang ketiga, memperhatikan fungsi sosial pendidikan untuk membekali individu agar mampu berperan positif dalam masyarakat yang terus berubah. Yang terakhir, menggunakan pendekatan yang holistik dengan menyeimbangkan perkembangan karakter, kemampuan berpikir kritis, dan konteks sosial. F. Karakteristik pemikiran filsafat pendidikan modern. Menguntungkan akal, logika, dan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Fokus pada pengembangan potensi unik setiap individu. Menjamin akses pendidikan merata untuk semua. Pendidikan sebagai alat praktis memecahkan masalah kehidupan. Mendorong berpikir kritis dan reflektif. Pendekatan holistik dan mengintegrasikan sebagai disiplin ilmu. Terbuka pada perubahan dan inovasi sesuai perkembangan zaman. A. Filsafat analitik dalam pendidikan. Definisi, menekankan kejelasan bahasa, logika, dan analisis konsep untuk memahami pendidikan secara tepat dan rasional. Ciri-cirinya, jelas dalam bahasa, analisis konsep, logis, skeptis terhadap metafisika, dan sistematis. Karakteristiknya, fokus pada tujuan pendidikan, evaluasi metode atau kurikulum, rasional, melatih berpikir kritis, komunikasi jelas, dan menguji teori pendidikan. Yang terakhir, contoh analisis konsep pendidikan, evaluasi argumen debat, pengembangan silabus sistematis, pelatihan berpikir kritis, dan penulisan akademis terstruktur. B. Filsafat kontinental dalam pemikiran filsafat pendidikan modern. Filsafat kontinental menekankan pengalaman subjektif, makna, dan konteks sosial budaya dalam pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai proses memahami diri, menafsirkan pengalaman, dan melawan ketidakadilan, bukan sekedar transfer ilmu. Selanjutnya, karakteristik yang pertama, menekankan makna dan pengalaman belajar. Kedua, pendidikan sebagai proses dialogis antara guru dan siswa. Tiga, menghargai kebebasan dan otonomi peserta didik. Terakhir, menempatkan pendidikan sebagai sarana emansipasi dan ketidakadilan. Terakhir, ciri-ciri kontekstual historis. Menekankan kebebasan dan tanggung jawab, bersifat dialogis, serta berfungsi sebagai kritik sosial. Contoh penerapannya, pendidikan eksistensialis, metode hermeneutik, serta pendidikan kritis ala Paulo Freire, atau dialog dan kesadaran kritis. C. Logika dan berpikir kritis dalam pemikiran filsafat pendidikan modern. 1. Logika adalah ilmu tentang penalaran yang benar, sedangkan berpikir kritis adalah kemampuan menilai informasi secara objektif untuk mengambil keputusan tepat. 2. Ciri-ciri logika dan berpikir kritis bersifat sistematis, objektif,
analitis, reflektif, evaluatif, dan terbuka. 3. Karakteristik dalam pendidikan modern. Mengembangkan penalaran logis, etisme sehat, pemecahan masalah, keputusan rasional, dan kemandirian berpikir. Keempat, contoh penerapan dalam pendidikan. Diskusi kelas, debat, studi kasus, penulisan esai kritis, dan problem based learning. B. Etika dan pendidikan moral dalam pemikiran filsafat pendidikan modern. Yang pertama, definisi. Etika mempelajari nilai dan norma perilaku baik. Pendidikan moral menanamkan kesadaran dan kemampuan bertindak sesuai nilai tersebut. Yang kedua, ciri-ciri. Normatif, reflektif, universal kontekstual, perkembangan karakter, dan praktis. Yang ketiga, karakteristik. Integrasi nilai dalam kurikulum, pembelajaran berbasis pengalaman nyata, pengembangan kesadaran moral, empati, dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, contoh, studi kasus dilema moral, kerja sosial, diskusi isu moral, integrasi nilai dalam pembelajaran, dan teladan etis guru. Filosofi sosial dan politik dalam pemikiran filsafat pendidikan modern. Definisi. Filsafat sosial membahas hubungan dan struktur masyarakat. Filsafat politik membahas kekuasaan, keadilan, hak, dan tanggung jawab. Ciri-ciri kritis terhadap struktur sosial, normatif dan praktis, interdisipliner, berorientasi pada perubahan sosial, menekankan hak kewajiban warga. Karakteristik pendidikan sebagai emansipasi, mengembangkan kesadaran kritis, menyiapkan partisipasi demokratis, menegaskan kesetaraan, dan mengkaji hubungan pendidikan dengan kekuasaan. Contoh, pendidikan kewarganegaraan, kurikulum isu HAM, pembelajaran demokratif, program inklusif, kritik pendidikan otoriter. Lalu, feminisme dan falsafah teori dalam pemikiran filsafat pendidikan modern. Definisi. Feminisme mengkritik ketidaksetaraan gender. Falsafah teori mengkaji kritis teori pendidikan, termasuk interaksi pengetahuan dan kekuasaan. Ciri-cirinya, kritik patriarki, tuntutan kesetaraan, pengakuan pengalaman perempuan, memperhatikan interseksionalitas, transformasi kurikulum inklusif. Lalu karakteristik, pendidikan sebagai emansipasi perempuan, pengembangan kesadaran kritis gender, dan penghapusan diskriminasi. Contohnya, kurikulum inklusif gender, pelatihan kesadaran gender guru, program pemberdayaan perempuan, penghapusan simbol seksis, dan diskusi kritis peran gender. Lalu, feminisme dan falsafah teori dalam pemikiran filsafat pendidikan modern. Definisi. Feminisme mengkritik ketidaksetaraan gender. Falsafah teori mengkaji kritis teori pendidikan, termasuk interaksi pengetahuan dan kekuasaan. Ciri-cirinya, kritik patriarki, tuntutan kesetaraan, pengakuan pengalaman perempuan, memperhatikan interseksionalitas, transformasi kurikulum inklusif. Lalu karakteristik, pendidikan sebagai emansipasi perempuan, pengembangan kesadaran kritis gender, dan penghapusan diskriminasi. Contohnya, kurikulum inklusif gender, pelatihan kesadaran gender guru, program pemberdayaan perempuan, penghapusan simbol seksis, dan diskusi kritis peran gender. Definisi falsafah teori dalam pemikiran filsafat pendidikan modern. Definisi, kajian kritis terhadap dasar, asumsi, nilai, dan implikasi teori pendidikan. Dalam konteks feminisme, membantu mengkritisi teori yang mengabaikan atau menindas perspektif gender. Ciri-ciri dan karakteristik kritis dan reflektif terhadap asumsi dan koefisiensi teori, analisis hubungan kekuasaan dan pengetahuan dalam teori pendidikan, interdisipliner, dan pengadilan sosial. Evaluasi penerapan teori dalam praktik pendidikan dan dampaknya.
Contoh penerapan, analisis kurikulum dan kebijakan untuk mendukung inklusi dan keadilan, penelitian kualitatif yang memberi ruang pada suara peserta didik terpinggirkan. Baik, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu filsafat sebelum abad ke-20 merupakan dasar dari seluruh cabang ilmu pengetahuan. Pemikiran pada masa ini berfokus pada pencarian hakikat kebenaran, moralitas, dan keberadaan manusia. Setiap peradaban memberi warna berbeda. Yunani menonjolkan rasio dan logika, Hindu menekankan spiritualitas, Islam menyatukan akal dan wahyu, serta Eropa mengembangkan rasionalisme dan empirisme. Semua menjadi fondasi bagi lahirnya filsafat modern yang lebih ilmiah dan kritis. Filsafat adalah kajian kritis tentang kehidupan, alam, dan pengetahuan. Sebelum ke abad ke-20, filsafat berkembang dari pemikiran kosmologis menuju rasionalitas modern, beralih dari teosentris ke antroposentris, serta dari dogma menuju kebebasan berpikir. Dalam pendidikan modern, filsafat menekankan rasionalitas, humanisme, dan peran aktif peserta didik. Pendekatannya mencakup analitik, logika dan bahasa, kontinental, kesadaran sosial, etika, epistemologi, hingga feminisme yang menuntut keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan. Nah, itu tadi pembahasan singkat namun padat tentang kesejarahan filsafat pendidikan. Dari pemikiran klasik hingga modern, semuanya memberi kontribusi besar dalam membentuk sistem pendidikan yang kita kenal saat ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memahami materi filsafat pendidikan dengan lebih mudah dan menyenangkan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.